Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang mengarah bidang lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mahdalina. Saya Muhammad Rizky Febriansyah. Saya Yulia Putri Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal usaha kami, usaha clothing store yang bernama Butterfly Wear. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Melihat besarnya peluang usaha yang dimiliki kota Banjarmasin dan semakin berkembangnya masyarakat serta meningkatnya kebutuhan akan jasa-jasa terkait kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka usaha pakaian yang produknya berdasarkan inovasi dan juga penawaran fashion terkini. Layanan berlangganan atau order kepada konsumen sehingga konsumen dapat menikmati hasil pesanannya sesuai keinginannya. Sampai saat ini, jumlah pakaian yang ada di Banjarmasin mulai bertambah sedikit demi sedikit. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan kami untuk membuka toko pakaian dan menjadikannya tidak hanya sebagai kota pelajar dan wisata di Banjarmasin, namun juga keinginan kami untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota fashion sehingga mampu menarik para turis domestik maupun mancanegara. Banjarmasin merupakan tempat yang sangat baik untuk memasarkan dan mengembangkan bisnis pakaian. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai pola pikir yang canggih dan modern dalam dunia fashion. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, kami mencari terobosan-terobosan agar masyarakat tertarik dengan produk kami dan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat di era modern ini, serta kreativitas dan tekad kami untuk berkarya di luar bidang akademik yaitu desain dan fashion dapat berkembang saat ini semakin banyak dan sangat pesat. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tips untuk membuka usaha clothing store yang baik dan benar serta tidak merugi. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis clothing store. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi usaha.
Yang pertama, visi. Menjadi brand fashion terkemuka yang menyediakan berbagai pilihan pakaian untuk anak muda yang berkualitas dengan harga yang kompetitif di pasaran. Yang kedua yaitu visi. Berkomitmen untuk saling menghargai seluruh customer dengan memberikan pelayanan terbaik serta bersikap ramah dan sopan. Menjual produk secara langsung untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dengan baik. Selalu update tren fashion dan melakukan inovasi untuk menciptakan desain pakaian yang unik dan trendy. Memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh karyawan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat usaha. Yang pertama, manfaat di bidang ekonomi, yaitu keuntungan yang didapat cukup besar. Yang kedua, manfaat bagi pemilik, yaitu menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan pakaian atau fashion. Yang selanjutnya yaitu profil organisasi. Nama perusahaan. Usaha clothing ini didirikan dengan nama Butterfly World. Pemilik perusahaan kelompok 4, produk yang dijual, fashion dengan motif kreatif dan modern. Jenis usaha, fashion, alamat, Banjarmasin, struktur organisasi penanggung jawab, yaitu kelompok 4, Sekretaris Mahdalina, Bendahara Yulia Putri Rahmawati, bagian kreatif dan pemasaran, Muhammad Rizky Febriansyah, bagian produksi 1, Meli, adik anggota kelompok, bagian produksi 2, James, kakak anggota kelompok. Bab 2, produksi bisnis clothing store dan analisis bisnis. Yang pertama yaitu produk. Usaha clothing store ini membuat jenis produk, kaos, tas, topi, dan jaket. Analisis aspek finansial. Yang pertama yaitu modal. Ringkasan modal usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya sewa tempat, 10 juta rupiah, biaya mesin jahit, 5 juta rupiah, biaya alat sablon, 6 juta rupiah, biaya komputer, 6 juta rupiah, biaya bahan per meter, 45.000, beli bahan 10 meter kali 45.000 sama dengan 450.000, biaya jarum jahit dan benang 100.000 rupiah, jumlahnya yaitu 27.550.000. Yang kedua yaitu biaya promosi, yaitu brosur 100.000, internet per bulan 230.000, banner 200.000, jumlahnya yaitu 530.000. Yang ketiga, biaya bulan pertama, brosur berkala 320.000, biaya listrik 400.000, biaya gaji karyawan 2.500.000, jumlahnya yaitu 3.220.000. Total biaya investasi keseluruhan yaitu 27.550.000 ditambah 530.000 ditambah 3.220.000 yaitu 31.300.000. Yang keempat yaitu penjualan. Asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 50 orang setiap hari berkunjung untuk 6 bulan pertama. Perkiraan penjualan normal 1 bulan. Yang pertama yaitu kaos pendek 30 buah kali 80.000 sama dengan 2.400.000. Kaos panjang 40 buah kali 85.000 sama dengan 3.400.000. Jaket 15 buah kali 150.000 sama dengan 2.250.000. Topi 20 buah kali 70.000 sama dengan 1.400.000. Jadi, pendapatan pertama yaitu 9.450.000. Bab 3.
Analisis SWOT. A. Faktor internal. 1. Strength atau kekuatan. Adapun gambaran kekuatan dari bisnis usaha kami ini, baik kuantitas maupun kualitas pemasaran, SDM, sumber daya fisik, operasi riset, keuangan, manajemen, dan organisasi. Antara lain, 1. SDM yang berkualitas, 2. Keterampilan dan moral karyawan yang bagus dan menarik, 3. Efektivitas imbalan dan motivasi karyawan, 4. Kemampuan manajemen yang handal dan sangat mendukung kemajuan usaha. 2. Weakness atau kelemahan. Antara lain 1. Susahnya daya pikat beli masyarakat, 2. Penentuan label harga yang tidak sesuai dengan masyarakat, 3. Cakupan geografis yang tak bagus. B. Faktor eksternal. 1. Opportunities atau peluang atau kesempatan. Antara lain 1. Tingginya permintaan, 2. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin dapat bersaing walaupun harus dengan para usahawan clothingan yang lain di kemudian hari. 2. Threats atau ancaman. Antara lain 1. Perekonomian labil, 2. Perubahan harga pasar yang kurang dapat diprediksi, 3. Munculnya para usahawan baru yang sejenis. Bab 4. Analisis pasar dan pemasaran. A. Analisis pasar. 1. Target pasar. Usaha ini membuka toko di tempat yang strategis atau pinggir jalan dekat dengan jalan raya. 2. Persaingan. Persaingan yang ketat dapat menjadi tantangan bagi pemula untuk bersaing dengan banyaknya brand fashion yang sudah mapan di pasar. Selain itu, tren fashion yang cepat berubah juga dapat membuat produk clothing store menjadi cepat ketinggalan jika tidak dapat mengikuti perubahan tren dan permintaan konsumen. Oleh karena itu, perlu strategi pemasaran dan kemampuan untuk berinovasi agar dapat bersaing dalam pasar yang kompetitif. 3. Sasaran pembeli. Semua kalangan masyarakat. B. Strategi pemasaran. Kami memasarkan clothing store melalui promosi yaitu 1. Buat iklan melalui jejaring sosial, 2. Buat layar di lokasi berbeda, 3. Secara lisan, 4. Percaya informasi lain yang diterima dari pelanggan, 4. Melalui brosur, 5. Membuat iklan online di internet untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Bab 5. Perancangan bisnis. A. Metode pelaksanaan program. 1. Metode pengumpulan data. Mencatat segala jenis aktivitas dan kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. 2. Survei bahan baku. Menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik pembuat kain maupun toko kain yang menjual bahan baku. 3. Sosialisasi kepada masyarakat. Memberi secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang. 4. Penjualan atau pemasaran produk. Setelah selesai segala aktivitas kuliah, biasanya dilakukan dari sore hingga malam hari. 5. Pembagian hasil kerja, keuntungan dibagi rata. B. Rancangan usaha. 1. Rancangan jangka pendek, menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. 2. Rancangan jangka menengah, menjadikan usaha clothing store menjadi usaha yang sukses dan mempunyai banyak cabang di berbagai daerah. 3. Rencana jangka panjang, meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.